Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lasmaida Nainggolan SPD, guru SMP Negeri 1 Raya. Sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, di mana anak didik ibarat benih tanaman yang disemai oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak didik bagai bulir padi yang ditanam. Bila ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan air dan sinar matahari yang baik, maka meskipun bibit tersebut kurang berkualitas, tapi akan dapat tumbuh dengan baik dengan perhatian dan perawatan Pak Tani tersebut. Selanjutnya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama saat anak bertumbuh dan berkembang. Proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunia. Proses pembelajaran diharapkan terjadi pada manusia, yakni manusia Indonesia yang berbudi pekerti, yang maju pikirannya, yang mengalami kemajuan pada tataran fisik atau tubuh, yang dampaknya mencerdaskan kognisi seseorang sehingga terbebaskan dari belenggu kebodohan. Dari pemaparan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dapat memandang diri saya jika saya sebagai pendidik atau guru dan jika saya sebagai seorang murid atau yang dididik. Jika saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik, maka saya harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya menjadi seorang pendidik sebagai pamong. Yang kedua, saya sudah harus menerapkan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari sesuai dengan kodrat zaman yang sedang terjadi. Kemudian, jika saya sebagai seorang murid atau sebagai seorang pembelajar, maka saya ingin merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya ingin dituntun menemukan potensi yang ada pada diri saya agar berguna menjadi kehidupan di masa depan.
Demikian refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.